Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sekarang jam 11 lebih 5 menit. Saya sekarang sudah berada di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Siang hari ini saya mau naik kereta tapi nggak jauh-jauh. Sebenarnya tujuan saya cuma ke Kutoarjo teman-teman. Dan sebenarnya juga bisa naik kereta api komuter lain Pramex ya, Prambanan Express dari stasiun Yogyakarta. Tapi untuk jam siang ini nggak ada jadwalnya. Jadi ya kita naik kereta jarak jauh aja dan membeli tarif khusus kereta jarak jauh dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Kutoarjo teman-teman. Jadi saya nggak full trip. Dan rencananya siang hari ini saya akan naik kereta api Progo yang rangkaiannya udah new generation karena kayaknya worth it banget kalau Tarsusan Progo. Itu keretanya lagi dilansir, baru aja dilansir dari tempat parkir. Jadi perjalanan siang hari ini saya akan naik kereta api jarak jauh, kereta api Progo dari stasiun Lempuyangan dengan membeli tarif khusus menuju ke stasiun Kutoarjo. Dinas, Pak. Saya sudah masuk ke dalam stasiun Lempuyangan. Tadi lewat ke gate yang face recognition ya, jadi nggak perlu ngantri, langsung jalan aja. Kalau udah punya tiket, scan wajah, gate-nya bakal kebuka. Tapi kalau pakai tiket dan KTP juga masih dilayani, tapi biasanya ngantri teman-teman. Dan ini udah ada di jalur 2, rangkaian kereta api Progo yang akan saya naiki hari ini, tapi nggak full trip, cuma sampai Kutoarjo aja. Jadi saya beli tarif khusus. Tarif khusus bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan kereta, atau bisa juga belinya langsung di stasiun, di loket stasiun selama tiketnya juga masih tersedia ya teman-teman ya. Nah kalau saya saranin sih kalau mau beli tarif khusus, mending belinya lewat aplikasi Akses by KAI. Karena kita bisa ngecek ketersediaan kursi. Takutnya kalau ke stasiun langsung, nanti tiketnya hari ini habis ternyata teman-teman. Jadi kita bisa antisipasi. Oh kalau udah habis berarti lanjut kereta yang selanjutnya atau naik kereta yang lain. Nggak afdol kalau kita naik kereta jarak jauh nggak lihat lokomotifnya dulu. Ini kok kayaknya menarik ya, lokomotifnya kok double traksi teman-teman. Ada 2. Wih, red and blue coy. Ada lokomotif red and blue dan lokomotif CC203 seperti yang di depan sendiri. Dan di belakang juga ada kereta api Pasundan tujuan Bandung baru masuk pakai CC203 9804. Ya 9801, 9804. Keren coy. CC203 9801 di Poinduk Purwokerto, CC203 9804 di Poinduk Madiun apa CPN ya? Saya nggak hafal. Dan yang belakangnya ada CC201 red and blue ya, CC201 8348 yang harusnya CC201 tuh bentuknya kotak, tapi ini spesial. Kabinnya seperti CC203 teman-teman, pakai hidung miring. Dan salah satu lokomotif yang langka ada di Pulau Jawa karena CC201 satu-satunya pakai kabin miring seperti CC203, aerodinamis. Dan warna liverinya juga red and blue atau livery vintage. Kereta api Pasundan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung dengan lokomotif CC203. Berangkat dari stasiun Lempuyangan teman-teman. Saya juga pernah naik kereta api Pasundan ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas ya. Kereta ekonomi yang udah bukan subsidi tapi duduknya masih 32 berhadapan karena kereta api Pasundan ini masih rollingan rangkaian yang sama dengan kereta api Kahuripan yang Kahuripannya masih subsidi, Pasundannya nggak subsidi. Jadi harusnya Pasundan minimal udah new gen kayak Progo lah ya, atau dapat premium ya. Tapi ini kereta rangkaian gerbongnya masih sama kayak Kahuripan. Nah di sini kita dapat 2 lokomotif. Dan ketemu Mas Hikari Train. Ini kalau 203 pasti naik ini. Antek Hongeng ini mesti langsung naik ini kalau ada 203, apalagi double traksi. Untuk perjalanan pada hari ini, kereta api Progo akan berjalan menggunakan 2 lokomotif. Lokomotif yang depan ada CC203 9801 di Poinduk Purwokerto ya. CC203 emang bentuknya aerodinamis seperti ini teman-teman. Dijuluki sebagai hidung miring, dan ini kayaknya baru keluar dari Balai Asa ya, catnya kinclong banget loh, roda-rodanya juga. Lalu di belakangnya ada lokomotif livery spesial CC203 sampean
201 8348 atau 201 129R yang kabinnya CC201 itu harusnya hidungnya kotak, ada kotak di depan ya, tapi ini bentuknya sama seperti CC203, pakai kabin yang aerodinamis dan liverinya pakai livery vintage era Perumka red and blue, cakep banget. Jadi untuk kereta api Progo ini sekarang rangkaiannya sudah di-upgrade menggunakan armada kereta terbaru ekonomi New Generation Stainless Steel tahun 2024 ya, produksi PT Inka Madiun. Jadi sebelumnya kereta api Progo ini menggunakan armada kereta yang duduknya 32 berhadapan, kursi tegak yang pastinya adu dengkul. Karena tiketnya sudah 200 ribuan, bukan PSO, bukan subsidi. Jadi makanya mendapatkan upgrade menjadi kereta stainless steel New Generation sejak tanggal berapa ya? 13 Oktober sepertinya teman-teman, kalau nggak 15 Oktober. Makanya ini menjadi kereta yang menurut saya paling worth it untuk dinaiki dari Jogja menuju ke Jakarta. Atau mungkin kalau mau beli tarif khusus kayak saya ke Kutoarjo atau ke Purwokerto, pilihan opsi kalau kereta New Generation yang ekonomi ada kereta api Progo keberangkatan jam 12 lebih 5 menit dari stasiun Lempuyangan. Untuk pintu-pintu di keretanya ini juga otomatis ya, sudah menggunakan tombol elektrik, jadi kita bisa pencet tombol di sini untuk menutup. Nanti ada bunyi alarmnya. Nah, kan nutup sendiri. Nanti kalau mau buka juga dipencet lagi. Jadi biasanya kalau misalkan berhenti di stasiun tanpa kita mencet tombol pun juga pintunya akan buka sendiri teman-teman. Dan pas keretanya jalan dari stasiun berangkat, tanpa kita nutup, pintunya akan tertutup semuanya sampai belakang. Jadi memudahkan petugas-petugas pegawai kereta api biar gak nutupin pintu satu-satu. Dan yang pintu kabin juga sama, pintu sambungan ini juga menggunakan pintu elektrik. Jadi tinggal dipencet tombol, buka sendiri. Gak perlu lagi digeser-geser, tinggal dipencet, tinggal pergi, nanti pintunya bakal nutup sendiri. Nah itu kan nanti beberapa detik akan nutup sendiri pintunya teman-teman. Tuh, langsung kedap suara semua nanti. Dan sambungannya juga sudah menggunakan sambungan akordeon seperti ini, kayak Transjakarta ya. Tebel banget, makanya kereta ini bakal kedap suara dan nggak bakal bising di dalam kabin keretanya. Keren, inovasi terbaik. Untuk perjalanan dari Jogja menuju Kutoarjo, kita sebenarnya juga bisa naik kereta yang paling murah, ada kereta Pramex ya, Prambanan Express. Tapi naiknya harus dari stasiun Tugu Yogyakarta, tarifnya Rp8.000 aja. Cuman untuk Pramex itu jadwalnya dikit banget, sehari itu cuma ada 4 jadwal keberangkatan PP, jadi totalnya 8, 4 dari Jogja, 4 dari Kutoarjo. Nah kalau dari Jogja ini jadwalnya ada setengah 11 sama nanti jam 2 siang. Tadi setengah 11 ke agak kepagian, jam 2 siang udah kesorean. Jadi kalau mau ke Kutoarjo, kalau misalkan ketinggalan Pramex atau nggak kebagian Pramex atau jadwalnya nggak pas, itu bisa memanfaatkan tarif khusus dari Lempuyangan ke Kutoarjo ataupun dari Yogyakarta ke Kutoarjo teman-teman. Tinggal dipilih aja stasiun keberangkatannya mau mana. Nanti keretanya bakal banyak banget, bisa naik kereta jarak jauh, ada Progo, ada Argo Wilis, ada Malabar, apalagi ya? Kayaknya itu doang deh yang siang. Ada Pasundan juga tadi, cuman Pasundan nggak worth it sih kalau naik ekonomi yang duduknya tegak berhadapan. Tarif khususnya juga sama kan, dari Lempuyangan atau Jogja ini menuju ke Kutoarjo. Untuk kelas ekonomi 45.000, eksekutif 55.000. Jadi kalau harganya sama ya mending nyari yang Nyugen. 45.000 dapat Nyugen atau memilih Pasundan, ya mending milih Progo kan. Atau kalau enggak 55.000 mending naik eksekutif yang New Generation kayak Laksaka, Argo Dwi Pangga. Argo Dwi Pangga nggak berhenti ding. Argo Lawu, Argo Dwi Pangga di Kutoarjo nggak berhenti ya. Dan semenjak Progo ini di-upgrade menggunakan sarana armada kereta New Generation Stainless Steel, kereta ekonomi, ini tiketnya bisa dibilang hampir terjual habis terus ya setiap hari ya. Penumpangnya ramai banget teman-teman. Dan
worth it banget sih emang. Dari Jakarta tuh malam, kalau dari Jakarta paling malam sampai sini pagi kan, misalkan teman-teman mau berangkatnya Jumat malam itu bisa banget. Terus nanti liburan seharian di Jogja, Minggu atau Senin siang balik naik Progo lagi. Mantap. Makanya penumpangnya sekarang dilihat tuh okupansinya kayak meningkat banget nih setelah kereta dikasih new gen yang awalnya duduknya 32 berhadapan. Sekarang jadi new generation Inca lagi yang stainless steel, yang pintunya otomatis dan duduk kursinya kayak eksekutif. Ruangannya juga mirip banget kayak eksekutif. Gak ada bedanya sih ruangannya, cuman kursinya aja lebih banyak kapasitas penumpangnya. Kalau ekonomi new generation ini 72 penumpang, kalau eksekutif kan 50 penumpang ya. Jadi space antar kursinya agak mepet-mepet. Berangkat dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Langsung nutup otomatis. Kereta api Progo yang saya naiki sudah berangkat tepat waktu jam 12 lebih 5 menit menuju tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta, tapi saya cuma sampai Kutoarjo. Yang hunting ramai banget. Ada hunting Lok RNB, double traksi, jarang-jarang kan, momen juga. Dan ini kita sekarang melintas langsung stasiun Tugu Yogyakarta. Jadi kereta api Progo tidak memiliki jadwal pemberhentian di stasiun Tugu Yogyakarta ya. Biasanya digunakan untuk kereta-kereta yang kelas menengah atas atau kelas eksekutif yang kelasnya unggulan. Kalau stasiun Lempuyangan untuk kereta-kereta kelas menengah ke bawah. Meskipun ada beberapa kereta kelas eksekutif yang berhenti juga di stasiun Lempuyangan kayak Singasari, Gaya Baru Malam Selatan, kelas campuran ya, Bogowonto, Gajah Wong, dan lainnya. Ramai banget cuy yang hunting. Dan ini untuk fasilitas di kereta api Progo yang new generation ini, wah, ini udah bukan lagi kayak kerasa naik kereta ekonomi teman-teman. Jadi udah vibes-nya naik kereta eksekutif ya. Karena sebenarnya interiornya kereta api Progo, kereta ekonomi yang new generation, entah itu Progo, Lodaya, Majapahit, yang stainless steel apa lagi ya? Saya malah lupa. Itu dalamnya ini sebenarnya sama, konsep interiornya, batikan apa model-model corak batik sama jendelanya ini sama dengan kereta eksekutif. Cuman yang membedakan adalah kursinya jaraknya lebih rapat-rapat karena jumlah penumpangnya kereta ekonomi ini 72 penumpang, sedangkan eksekutif 50 penumpang. Tapi kalau secara looks, secara fasilitas, kamar mandi, toilet, pintu geser, terus apa panel LED informasi depan sama belakang, TV dan lampu lightingnya itu sama semua, nggak ada bedanya. Cuman yang membedakan hanya kursinya saja. Colokan listrik ini untuk ngecas handphone dan laptop itu juga sama. Sistemnya universal juga, bisa colokan kaki 3 ataupun yang kaki 2. Terus nggak ada meja kecil juga yang di samping di atas colokan biasanya diganti dengan ini yang dekat jendela ini jadi lebih lebar ya. Bisa buat naruh Xiaomi, botol minum, tempat makan ini bisa ditaruh di sini. Jadi meja kecilnya udah dihilangin. Kesannya lebih apa ya, simple desainnya sekarang itu. Lebih simple, lebih mewah, lebih modern. Dan kursinya juga enak banget sih ini. Ini bisa direbahin, cuman emang nggak serebah di kereta ekonomi modifikasi yang new generation ya, yang kursinya warna biru, ataupun yang di eksekutif. Bisa direbahin tapi nggak bisa full, jadi kayak masih kereta premium, ada batasannya. Tapi kalau yang ekonomi new gen modif itu kalau direbahin bisa lebih rebah lagi ke belakang, meskipun nggak
mirip sama kereta eksekutif, tapi lebih nyaman kalau untuk rebahan yang new gen modifikasi. Tapi untuk feel ngerasain kereta ekonomi yang beda, yang new gen ini lebih enak lagi teman-teman. Ditambah lagi untuk selonjoran, kakinya ini sebenarnya kalau yang new gen yang versi stainless steel seperti Progo ini itu kurang nyaman ya, karena kita masih kepentok kakinya dengan rangka kursi. Sedangkan kalau yang new gen versi modifikasi itu bisa selonjoran dengan nyaman banget. Apalagi kemarin saya nyobain yang kayaknya baru ya di kereta luar biasa, itu new gen yang modifikasi tapi dia rangkanya kayak new gen versi Inka ini, bentuknya kayak U gitu, kayak huruf N bentuk ini untuk rangka kursi bawahnya ya, tapi itu lebih tinggi jadi kita bisa selonjoran. Sedangkan kalau di versi yang new gen ini agak susah untuk selonjoran, kita kepentok dengan rangka kursi. Semoga aja nanti di-upgrade lah sama Inka ya. Ini kasusnya sama dengan kereta ekonomi New Image yang tahun 2016. Dulu pertama keluar itu kan kita kepentok sama besi jadi nggak bisa selonjoran ya. Sedangkan diperbarui di kereta premium yang akhirnya bisa buat selonjoran. Tapi overall nyaman banget sih. Apalagi kalau kita cuma perjalanannya sampai Kuto Arjo. Kalau misalkan naik Pramek, kita bisa berdiri, durasinya lebih dari 1 jam, 1,5 jaman. Tapi kalau naik kereta jarak jauh, durasinya sekitar 1 jam sampai 1 jam kurang, tergantung keretanya ya. Dan kita bisa milih kereta, mau milih yang eksekutif ataupun ekonomi. Kalau yang ekonomi bisa naik yang new generation seperti ini. Berhentinya minim dan kita nggak berdiri, bisa selalu dapat tempat duduk yang nyaman banget. Lumayan 1 jam rebahan di kereta dari Jogja sampai Kuto Arjo kan. Jadi ini opsi untuk teman-teman yang kehabisan tiket Pramek ataupun jadwal Prameknya nggak cocok, bisa naik kereta api Progo keberangkatan siang ataupun kereta-kereta yang lainnya membeli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan kereta. Lebih 31 menit perjalanan kereta api Progo tiba di stasiun Wates, masih di wilayah Jogja ya, di daerah Kulon Progo, Kabupaten Kulon Progo. Wih, langsung dibuka. Tanpa dipencet, tapi masih jalan coy. Biasanya untuk berhenti juga kereta-kereta ekonomi campuran ataupun yang menengah ke bawah. Untuk yang eksekutif yang kelas unggulan nggak ada yang berhenti di sini teman-teman. Dan ini cuma punya 5 jalur. Lumayan banyak loh yang naik di belakang penumpangnya Progo dari stasiun Wates ini. Di Wates tadi berhentinya ternyata lumayan lama untuk kereta api Progo ini teman-teman, dan baru berangkat jam 12 lebih 40-an lah ya, sekitar 9 menit 10 menit berhentinya di Wates. Padahal nggak disusul apa-apa, lumayan lama berhentinya. Di ekonomi 1 ini penuh teman-teman, karena emang plot untuk tiket kalau secara default nggak milih tempat duduk itu di plotnya pasti di kosong-kosong dulu, yang kursi-kursi kosong di ekonomi 1, ekonomi 2, misalkan ekonomi 1 udah penuh ke belakangnya. Kalau misalkan kita nggak pilih tiket ya, jadi emang pasti bakal dapatnya di depan, di kursi yang paling kosong dulu. Dan saya lihat tadi ke belakang-belakang jalan juga kereta api Progo ini penumpangnya juga lumayan penuh, peminatnya banyak banget. Semenjak di-upgrade jadi new gen ini jadi tambah worth it banget sih Progo ini untuk dicoba dan dinaiki menuju ke Jakarta. Dan ini adalah fasilitas kereta makan di kereta api Progo. Tujuan akhirnya ke stasiun Pasar Senen. Jadi ada kereta makan yang estetik kayak gini ya kalau kereta ekonomi yang new generation. Ini photoable, videoable banget pokoknya.
keren. Jadi makin baru kayak gini teman-teman. Betah banget pokoknya kalau di kereta makan kulineran sambil menikmati perjalanan. Kursinya juga lumayan banyak, terus jendelanya juga lebar-lebar ya, kayak panoramik. Lalu di sini juga ada fasilitas musola untuk sholat, menunjukkan ibadah sholat. Musolanya lumayan keren banget, cakep. Aksennya emas gitu. Ini ada yang sholat di dalam. Terus disediakan juga sandal untuk wudhu ya di sini. Jadi kalau misalkan mau wudhu bisa menggunakan sandal di kereta makan, di musola. Tapi untuk wudhunya harus di toilet kereta. Ada di belakang sana kalau yang dekat dengan kereta makan. Jadi di kereta makannya nggak ada toiletnya teman-teman. Wudhunya tetap harus di toilet kereta. Kita melintas langsung di stasiun Jenar. Jadi kita udah masuk di wilayah Jawa Tengah, di Kabupaten Purworejo. Jadi kalau naik Pramek ini masih berhenti di Jenar teman-teman. Berhenti di Wates, berhenti di tadi ada stasiun Wojo, berhenti di Jenar. Jadi hampir semua stasiun yang dilewatin oleh kereta api Pramek itu pasti berhenti, stasiun kecil. Tapi kalau naik kereta jarak jauh paling cuma berhenti di Wates terus Kutoarjo. Tapi kalau naik eksekutif apalagi kayak Taksaka nggak berhenti di nggak berhenti di Wates langsung Kutoarjo, malah lebih cepat lagi. Rogo tadi yang bikin lama kayaknya berhenti di Watesnya lumayan lama sih, agak hampir 10 menitan. Tapi lumayan worth it lah, tarif khusus 45.000. Kita duduk dengan nyaman di kereta ekonomi, apalagi new gen seperti ini. Kursinya bisa direbahin, AC-nya dingin, dan vibes-nya udah kayak naik kereta eksekutif. Nah, untuk membeli tarif khusus kereta api itu bisa dibeli 2 jam sebelum keberangkatan menggunakan aplikasi Akses by KAI ataupun bisa langsung datang ke loket ya. Kalau untuk pakai aplikasi Akses by KAI itu maksimal 1 jam sebelum jadwal keretanya berangkat ya. Kalau sudah lebih dari 1 jam itu udah nggak bisa beli di HP ataupun aplikasi. Nah, kalau misalkan kurang dari 1 jam itu kita bisa langsung ke loket stasiun teman-teman. Gosho namanya, Gosho, tapi nanti dapatnya tarif khusus. Langsung ke loket stasiun, kalau tiketnya masih tersedia kita bisa naik keretanya dan tarifnya jadi tarif khusus. Dan tarif khusus juga untuk kereta-kereta tertentu dan rute tertentu saja ya, jadi nggak bisa jarak jauh, nggak bisa ada kereta yang emang nggak ada tarif khususnya. Jadi misalkan dari Jogja ini maksimal sampai Purwokerto sebenarnya, tapi nanti setiap beberapa peta itu sebenarnya tarif khususnya beda, kayak misalkan Jogja Kutoarjo itu beda dengan Jogja Purwokerto. Tapi kalau Jogja Kroya, Jogja Kebumen itu sama dengan Jogja Purwokerto. Tapi nggak bisa tarif khusus Jogja Cirebon, Jogja Jakarta itu nggak bisa. Jadi hanya jarak menengah sampai dekat lah ya untuk beli tarif khusus kereta api. Dan juga nggak semua kereta ada. Jadi teman-teman harus tahu jadwal-jadwal kereta yang punya tarif khusus kereta jarak jauh. Belinya 2 jam sebelum keberangkatan selama tiketnya masih tersedia, keretanya punya tarif khusus dan di rute itu tersedia tarif khusus. Jadi untuk dari Jogja ke Kutoarjo bisa naik kereta eksekutif, ekonomi ataupun bisnis. Kalau misalkan ekonomi tarifnya 45.000, bisnis tuh kalau nggak salah 50.000, yang eksekutifnya 55.000 teman-teman. Nanti tinggal pilih kereta apa aja yang punya tarif khusus, pasti harganya sama. Ekonomi 45, bisnis 50, eksekutif 55. Kalau misalkan ekonomi 45.000 ya jangan pilih kereta yang duduknya 32 berhadapan ataupun yang kursi tegak ya, mending nyari yang new gen seperti Progo ini. Karena perjalanannya bakal jadi lebih nyaman. Ditambah lagi sebenarnya kalau misalkan mau lebih cepat kita bisa memanfaatkan tarif khusus kereta eksekutif ya. Kalau ke Kutoarjo itu sekitar 1 jam kurang, 45 menit atau 50 menitan gitu. Jadi kalau kita naik ekonomi yang kayak Progo ini 1 jaman teman-teman. Kalau naik Pramek durasi perjalanannya dari Jogja ke Kutoarjo 1 jam 20 menit atau 30 menit gitu. Karena emang Pramek itu kecepatannya cuma 80 km per jam maksimal. Progo ini 90. Nah, kalau naik kereta eksekutif yang 120 km per jam kecepatannya itu bisa lebih cepat lagi sampai Kutoarjo. Tapi tarifnya 6-7 kalinya tarif Pramek ya. Karena kalau kereta Pramek itu cuma 8.000. Kalau kereta jarak jauh 45-55.000. Tapi worth it banget sih untuk dinaikin.
lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan di sini ada percabangan rel sebelah sana itu. Percabangan rel yang menuju ke arah kota Purworejo, teman-teman. Jadi kotanya masih ada di sana. Nah, tapi rel ini masih sampai saat ini masih menjadi rel mati ya, belum aktif kembali. Infonya akan direaktivasi. Ada kereta yang akan menuju ke Purworejo, ke kota Purworejo. Jadi kalau Kutoarjo ini stasiun di Kabupaten Purworejo yang paling selatan ya sepertinya, di daerah wilayah selatan. Tapi kalau kotanya masih ke utara sana. Sampai saat ini belum ada lagi kereta yang menuju ke stasiun Purworejo. Dulu ada kereta feeder. Jam 13:05, tepat 1 jam perjalanan tiba di stasiun Kutoarjo. Pintu membuka sendiri. Panas cuy. Dan ini ternyata ada proses pelepasan lokomotif ya. Untuk yang depan dilepas, dicopot sampai di stasiun Kutoarjo saja. Lokomotifnya dicopot. Di sana ada Pak Alvan. Hai. Ada Pak Alvan tuh, lagi ngerekam juga. Ada Babe. Jadi untuk sampai ke Jakarta Nagi Progo cuman pakai 1 lokomotif saja, lokomotif yang belakang, dan ini masinisnya bertukar tempat karena masinis yang berdinas yang ada di depan, yang ada di lokomotif CC203 ini lalu pindah ke belakang. Nanti sampai Jakarta lokomotifnya akan menggunakan CC201 8348 yang red and blue ini, cuman single lokomotif. Dari jalur 3 di antara Bali, jalur 3 di antara segera masuk kereta api Bandung. Dari stasiun Bandung berjalan ke stasiun Sumedang. Masih ada proses pelepasan lokomotif. Bagian depan kereta api Bandung. Kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri di bawah 3 dengan menyeberangi rangkaian kereta api jalur 3. Ini ada lodaya masuk, kayaknya lokomotifnya ditahan dulu ya sepertinya, nggak langsir ya, atau langsir dulu sampai sana. Ada Pak Alvan tuh. Dinas Pak. Dari sana ada lodaya teman-teman. Kereta api lodaya dari Bandung tujuan akhir Solo Balapan menggunakan kereta New Generation kelas eksekutif dan kelas ekonomi ya. Sama seperti yang digunakan oleh kereta api Progo untuk kelas ekonominya. Dan saya juga pernah naik kereta api lodaya ini, nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Kereta api Progo persiapan berangkat dari stasiun Kutoarjo, melanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sulingnya khas banget, khas Divre Sumatera. Warna khas Divre Sumatera juga nih. 201 hidung miring, satu-satunya di Pulau Jawa dengan livery vintage RNV.
Dan dengan demikian berakhir sudah perjalanan singkat saya dari Jogja menuju ke Kutoarjo. Tujuan saya cuma ke Kutoarjo, teman-teman. Harusnya bisa naik kereta api Pramek, cuman karena jadwalnya nggak ada yang pas, jadi kita memanfaatkan opsi kereta jarak jauh dengan membeli tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan. Saya menggunakan kereta api Progo, tarifnya 45.000, udah dapat kereta ekonomi New Generation yang stainless steel terbaru. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Mohon maaf kalau video yang masih kurang maksimal. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.